Cerita diawali di mana Dokman datang dan memberi kabar bahwa para kandidat selir telah siap memasuki ruangan. Mereka pun masuk ke aula dan Tawan memandang mereka satu persatu. Namun tiba-tiba Tawan terkejut melihat Sengyang di antara para kandidat selir itu. Dan keajaiban pun terjadi, di mana Tawan yang mengidap apasia tiba-tiba bisa berbicara lagi, namun masih terbata-bata. Para Qasim dan Ibu Suri terkejut mendengar suara Tawan. Suasana kembali tegang ketika Tanasili datang ke aula dan menyatakan niatnya untuk menjadi penguji juga. Ibu Suri melarangnya karena terdapat aturan di mana permaisuri tidak boleh turut campur dalam pemilihan selir. Namun Tanasili tak peduli karena ia sudah mendapatkan izin dari ayahnya demi pemilihan selir yang adil. Jika Ibu Suri keberatan, silakan protes saja kepada ayahnya, ujar permaisuri. 제 아버님의 뜻입니다. Dan akhirnya, Ibu Suri pun membiarkan Tanasili menjadi penguji dalam pemilihan selir. Ibu Suri memerintahkan Qasim Dokman untuk membawa para kandidat selir ke kamar masing-masing agar beristirahat penuh dan mempersiapkan diri. Tiba-tiba Dokman mendatangi kamar Sengyang dengan perasaan marah dan khawatir. Ia berkata Sengyang tak seharusnya datang ke tempat mematikan ini. Sengyang menjelaskan bahwa sahabat-sahabatnya yang telah mempertaruhkan nyawanya demi menolong dirinya telah mati. Ya, dia mempunyai ambisi balas dendam kepada orang-orang yang terlibat terkait pembantaian itu. Namun Dokman tak menyetujuinya dan meminta Sengyang untuk menyerah dalam pemilihan selir. Namun Sengyang tak peduli karena baginya sudah tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ia pun memberikan surat-surat yang dititipkan dari sahabat-sahabatnya yang telah mati kepada Dokman. Dan di kesendirian, Qasim Dokman pun tak kuasa menahan air matanya usai membaca surat-surat itu. Sementara di tempat lain, Tawan memerintahkan Golta untuk mencari tahu keberadaan kamar Sengyang dan Golta pun terkejut. Pasalnya, Tawan kini bisa berbicara lagi. Namun Tawan meminta Golta untuk merahasiakan tentang kesembuhannya kepada orang lain. Tawan tak menyangka bahwa ia bisa melihat Sengyang lagi. Ia pun langsung memeluknya dengan penuh kerinduan. Namun Sengyang meminta Tawan untuk melepas pelukannya. Ia menegaskan bahwa tujuannya mengikuti pemilihan selir bukan karena Tawan, melainkan untuk balas dendam kepada keluarga Eltemur. Tawan tampak kecewa mendengar perkataan Sengyang, yang artinya Sengyang ingin memanfaatkannya demi ambisi balas dendamnya. Namun Sengyang berkata bahwa dendamnya adalah dendam Tawan juga. Oleh karena itu, ia meminta Tawan untuk membantunya. Bukankah kala itu Tawan memohon pengampunannya? Kini ia akan memberikan kesempatan itu. Tawan terkejut dengan sikap Sengyang yang telah berubah drastis. Sementara itu, Ibu Suri dan Tanasili sedang berdiskusi mengenai babak penyisihan pemilihan selir. Ibu Suri menjelaskan bahwa babak pertama adalah pembacaan karakter wajah. Dan tiba-tiba, Tanasili mengajukan diri bahwa dirinya yang akan menentukan tema pada babak kedua. Ibu Suri pun dengan senang hati menyetujuinya. Namun Tanasili merasa curiga dengan sikap Ibu Suri yang lebih melunak terhadapnya. Dan untuk babak ketiga, mereka memutuskan akan melimpahkannya kepada perguruan tinggi istana. Dan diskusi pun berakhir. Keesokan harinya, para kandidat berkumpul di balai permaisuri. Para calon selir terus mencibir Sengyang. Pasalnya mereka telah mengetahui bahwa Sengyang adalah seorang upeti perempuan dari Goryeo. Sedangkan kebanyakan dari mereka adalah para putri dari kelas bangsawan. Namun Sengyang tak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian, permaisuri pun tiba. Ia sangat terkejut melihat salah satu wanita di antara para calon selir itu. Begitupun dengan Yeonhwa dan Dayangsho. Ibu Suri menjelaskan bahwa Gubernur Bayan yang telah mengirimnya untuk mewakili Provinsi Loyang. Singkat cerita, tahap pertama pun dimulai, yaitu pembacaan karakter wajah. Pada tahap ini, wajah mereka akan dilukis oleh para pelukis pilihan Tanasili. Dan hasil lukisan tersebut akan dinilai oleh para ahli pembaca karakter wajah. Sementara di tempat lain, Tawan tampak gelisah. Ia khawatir jika Sengyang tidak lolos. Suasana menjadi tegang begitu pengumuman babak pertama dibacakan. Pada babak pertama ini, telah terpilih 7 orang putri untuk lanjut ke babak selanjutnya. Dan mereka adalah Putri Solwa, Putri Yuhui, Putri Moran, Putri Minang, Putri Gie, Putri Jiran, dan yang terakhir adalah Putri Kinyang dari Leoyang.
Hasil pengumuman tersebut membuat permaisuri kesal. Pasalnya ia berharap yang lolos adalah para putri dengan wajah jelek, namun hasilnya menyatakan sebaliknya. Dan terungkaplah hal itu terjadi karena Senyang memberikan usulan kepada Ibu Suri dan Taltal, di mana sebelum para calon selir dilukis, Ibu Suri harus memberikan jepit rambut sebagai tanda kepada calon selir yang ingin ia pilih. Dan Ibu Suri pun diam-diam meminta kepada para ahli untuk memilih putri yang mengenakan jepit rambut. Singkat cerita, babak kedua pun dimulai. Pada babak ini, ketujuh putri harus menyiapkan makanan paling berharga di istana. Mereka akan diberi waktu selama 2 jam. Jika terlambat sedikit saja, mereka akan dipulangkan. Para putri pun langsung bergegas pergi ke dapur istana begitu waktu dimulai. Yeonhwa yang kini menjadi dayang istana mencoba menghalangi Senyang agar ia tak bisa memasuki dapur istana. Dan tiba-tiba ia menampar Senyang ketika Senyang bersikeras meminta Yeonhwa menyiapkan dapur. Namun Senyang tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya hanyalah seorang calon selir. Beberapa waktu kemudian, Yeonhwa membiarkan Senyang pergi ke dapur istana. Namun sayangnya, pintu dapur istana telah dikunci, sehingga Senyang tidak bisa masuk. Senyang mencoba mencari jalan lain, namun tak ada hasilnya. Sementara di dalam dapur, para calon selir sedang menyiapkan masakan terbaik mereka dan bersiap meninggalkan dapur istana. Dan di saat itu juga, Senyang bergegas memasuki dapur istana dengan harapan masih ada bahan-bahan yang tersisa untuk dijadikan sebuah hidangan. Namun sayangnya, tak ada satu bahan makanan pun yang tersisa, sementara waktunya hampir habis. Keenam calon selir telah siap menghidangkan makanan terbaik mereka di hadapan Kaisar, Ibu Suri, dan Tanasili. Tanasili meminta Dokman untuk segera menutup babak ini, dan siapapun yang terlambat akan tersingkir. Saat Dokman hendak menutup babak ini, tiba-tiba Senyang dan Hongdan datang memasuki aula dengan membawa hasil makanan mereka. Dan kini, tibalah para calon selir dipersilakan untuk mempresentasikan hidangan mereka dan memberikan alasannya. Masing-masing calon selir telah menunjukkan hidangan terbaik mereka. Ada yang membuat kue beras, sup ayam hitam, daging sirip ikan hiu, dan juga lain-lain. Kandidat terakhir adalah Senyang. Ketika ia membuka penutup sajinya, semua orang terkejut dan para kandidat selir pun tertawa mencibirnya. Namun Senyang dengan tenang menjawab bahwa ini adalah garam. Senyang dengan cerdas menjelaskan bahwa makanan yang disajikan di istana semuanya mengandung garam. Sama seperti bagaimana garam meningkatkan rasa, rakyat negeri ini juga sedang menunggu kebijakan politik yang baik dan perhatian hangat dari Kaisar. Senyang memohon agar Kaisar mempertimbangkan hati rakyat dengan mengintegrasikannya dalam kebijakan politiknya. Kaisar dan Ibu Suri tampak terpukau dengan penjelasan Senyang. Namun lain halnya dengan Tanasili. Ia berpendapat bahwa Senyang tidak memiliki ketulusan dan tidak ada upaya dalam mempersiapkan hidangannya. Dan akhirnya, Tanasili menyatakan Senyang telah gagal pada babak itu. Singkat cerita, babak ketiga pun dimulai. Pada babak ini, para kandidat selir harus menuliskan makna mendalam dari sebuah lukisan yang dibuat para cendekiawan perguruan tinggi. Siapapun yang melihat lukisan itu langsung terpikir bahwa lukisan itu tentang negeri yang tentram dan makmur. Begitupun dengan para kandidat selir. Mereka pun langsung menuliskan jawaban itu dengan pedenya. Bahkan mereka mencibir Senyang yang begitu lambat dalam menjawab soal semudah itu. Sementara Senyang masih terus berpikir tentang makna sesungguhnya dari lukisan itu. Karena tidak mungkin seorang cendekiawan membuat soal semudah itu. Dan akhirnya ia pun menemukan jawabannya, yaitu menjual sapi untuk membayar pajak dan membongkar rumah untuk memasak makanan. Kekurangan air memicu kelaparan bertahun-tahun. Keabadian berjubah putih berdiri tegak di balai utama. Sementara di tempat lain, Byung-soo melapor ke Dang Kisi bahwa Senyang masih hidup dan kini ia sedang mengikuti pemilihan selir mewakili Provinsi Bayan. Dang Kisi pun dengan marah langsung menemui Bayan karena Bayan tak seharusnya membiarkan Senyang mengikuti pemilihan selir. Namun Bayan berkata bahwa alasannya memilih Senyang karena keponakannya sedang terkena penyakit kulit. Senyang juga menyampaikan pesan kepadanya bahwa ia tak akan memberitahu siapapun mengenai kematian Selir Pak. Dang Kisi dan yang lainnya pun terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa. Sementara di aula istana, para cendekiawan perguruan tinggi istana hendak mengumumkan jawabannya. Mereka berkata bahwa di antara ketujuh putri, hanya Senyang yang menjawab berbeda. Oleh karena itu, para cendekiawan ingin mendengar alasan Senyang mendapatkan jawaban itu.
Senyang pun maju ke depan dan menjelaskan di mana ia berkata bahwa di gambar itu, tempat di mana kayu bakar seharusnya ditemukan itu benar-benar kosong, sehingga orang-orang merobohkan kayu dari rumah dan menggunakannya untuk memasak. Dan di gambar itu juga terdapat petani yang menjual harta satu-satunya yang mereka miliki untuk membayar pajak, dan kekurangan air memicu kelaparan bertahun-tahun. Itulah jawabannya, ujar Senyang. Para cendekiawan dan orang-orang di sekitarnya terkesan dengan jawaban Senyang. Mereka mengatakan bahwa di antara 7 jawaban, hanya jawaban Senyang yang sempurna. Oleh karena itu, Senyang akan diberi nilai penuh. Tawan merasa lega mendengar kabar baik tersebut, dan akhirnya Tawan dan Ibu Suri memberikan penghargaan, di mana hanya Senyang yang lulus dalam pembelian selir itu. Keputusan itu membuat semua orang kagum dengan kecerdasan Senyang dan menghormatinya sebagai selir baru yang layak untuk duduk di samping Kaisar Tawan. 양이를 데려가서 신검을 실시. Usai pemilihan selir, Dokman mengantarkan Senyang untuk menjalani pemeriksaan tubuh. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Dang Kisi dan kawan-kawan. Dang Kisi sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Senyang telah menjadi selir. Ia dan teman-temannya menjadi sangat cemas karena Senyang mengetahui rahasia mereka. Jika rahasia tersebut sampai ke telinga Perdana Menteri Altemur, tentu mereka pasti akan dihukum. Dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mempercayai Bayan. Setelah keputusan pemilihan selir diumumkan, para gubernur tampak kecewa dan protes dengan Ibu Suri. Pasalnya putri-putri mereka tak ada satupun yang lolos, padahal mereka telah bersusah payah untuk memulihkan tata Ibu Suri. Mereka bahkan mencibir Senyang yang hanya seorang wanita persembahan dan tak sebanding dengan putri mereka. Sementara Bayan dan Taltal khawatir kehilangan dukungan para gubernur dan mereka akan berpaling ke Perdana Menteri Altemur. Di tempat lain, Altemur meminta Tanasili untuk memasukkan kembali selir-selir yang telah gugur. Namun Tanasili tak menyukai saran tersebut karena sudah banyak air mata darah yang ia tumpahkan karena pemilihan selir. 더 이상 후금을 드리는 일은 없을 것이니. Sang ayah meyakinkannya bahwa ini bukanlah masalah hati, melainkan masalah politik. Dengan menjadikan putri para gubernur sebagai seorang selir, dirinya akan mendapatkan dukungan penuh dari mereka. Dan ia juga berniat untuk menyandra para putri mereka jika dari mereka ada yang menentangnya. Perdana Menteri juga berencana untuk menurunkan Tawan dari tahtanya dan membuat cucunya menjadi pemimpin negara. Dengan begitu, Tanasili akan menguasai seluruh kekuasaan di istana dan menjadi penguasa sejati. Tanasili mulai memahami rencana ayahnya dan akhirnya ia menyetujui keputusan ayahnya dengan menambahkan putri-putri lainnya sebagai selirnya kaisar. Keesokan harinya, Menteri Zeng memberikan sebuah titah kekaisaran kepada Senyang dan keempat putri lainnya sebagai selir resmi kekaisaran tingkat 5. 황은이 망극하옵니다. Suatu ketika, Yonhwa menyambut kedatangan Senyang karena telah resmi menjadi seorang selir dan mengantarkannya ke kediamannya. Senyang meminta Yonhwa untuk mengganti pelayan istana dengan pelayan yang berasal dari Goryeo. Namun Yonhwa menolaknya karena Senyang hanya boleh didampingi oleh pelayan istana pilihan permaisuri. Yonhwa dengan senyum angkuhnya memperingatkan bahwa perkataannya adalah perintah permaisuri juga. 지금 나가는 년들은 물고를 낼. Di malam harinya, para selir mendapatkan informasi bahwa salah satu di antara mereka akan dibawa ke balai kaisar untuk melakukan hubungan intim, dan mereka pun bergegas untuk bersiap diri. Tiba-tiba, Kasim Dokman bersama seseorang mendatangi kediaman Senyang, dan ternyata seseorang itu adalah Komandan Park. Senyang pun terkejut dan terharu usai melihat Komandan Park yang ternyata masih hidup. Namun kini ia menjadi seorang Kasim yang siap sedia melayani Senyang. 박 부장님. Kasim Dokman meminta Senyang untuk bersiap diri karena dirinya terpilih sebagai selir yang akan bermalam dengan kaisar. Senyang pun langsung dibawa ke kamar Tawan. Sesampainya di sana, Tawan meminta para pelayan dan kasihnya untuk menjauh dari kamarnya. Dan akhirnya lampu pun dipadamkan. Tawan dan Senyang kini berduaan dalam kegelapan. Tawan memuji kecantikan Senyang, namun pembicaraan beralih pada rencana balas dendam mereka kepada Altemur. Tetapi Tawan merasa bahwa dirinya sudah pasrah. Ia
ia tidak ingin ada pertumpahan darah lagi di istana. Ditambah ia juga mendengar kabar bahwa Eltemur akan melengsarkannya. Mendengar hal tersebut membuat Senyang merasa kesal karena Tawan lebih memilih menghindar hingga mengatainya pengecut. Sementara alasan Senyang kembali ke istana adalah untuk membalaskan dendam atas perbuatan mereka yang telah merenggut orang-orang tersayangnya. Untuk meyakinkan Tawan, Senyang memberikan surat darah peninggalan ayahnya dan Tawan pun terkejut dan menitikkan air mata. Ia langsung mengetahui kalau surat itu benar-benar ditulis oleh mendiang ayahnya karena terdapat lambang kupu-kupu di sampingnya. Namun Senyang tidak akan memberitahu isi surat itu. Ia meminta Tawan untuk belajar membaca agar ia bisa mengerti makna sesungguhnya dari surat itu. Ia juga berkata bahwa dengan membaca, dirinya bisa melihat dunia dengan lebih jelas. 황궁 안에 두어 선의를 반대하는 자들의 목을 틀어주시면 세상을 알면 폐하 곁 Scene pun beralih di mana permaisuri murka saat mendengar kaisar tidur dengan Senyang tadi malam. Ia pun memerintahkan Yeonhwa untuk melakukan sesuatu kepada Senyang. Beberapa waktu kemudian, Yeonhwa menugaskan pelayannya untuk menyiapkan air pembasuh muka untuk Senyang, di mana kata para pelayan air itu sangat bagus untuk kulit. Namun Senyang yang sebelumnya telah berguru pada Taltal, di mana ia mengajari tentang jenis tanaman apa saja yang memang berbahaya dan aman terhadap kulit melalui aromanya. Dan begitu mencium aroma air yang dibawa para pelayan itu, dirinya langsung mengetahui bahwa air itu telah dicampur dengan mawar lenten yang apabila terkena kulit akan menyebabkan bintil dan ruam. Senyang meminta para pelayan mendekat dan langsung menyiramnya dengan air itu. Dan beberapa waktu kemudian, wajah mereka muncul bintil-bintil dan ruam. Hal itu membuat Yeonhwa semakin kesal. Namun Yeonhwa tak menyerah. Keesokan harinya, ia memerintahkan beberapa pelayan lainnya untuk menyuguhkan makanan kepada Senyang. Ketika Senyang menyantap makanan itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang menggerinjil dan ternyata makanan itu telah dicampur dengan tanah. Dengan tenangnya, Senyang memberikan makanan yang tercampur tanah itu ke pelayannya dan menyuruhnya memakannya. Pada awalnya, mereka menolaknya karena mereka tahu isi dari nasi tersebut. Dan hal itu membuat Senyang emosi dan mengancam jika tidak memakannya, hal itu sebagai bentuk kejahatan karena melawan istri kaisar. Dan sanksinya akan dipukul dengan tongkat kayu. Dan dengan terpaksa, mereka pun menuruti perintah Senyang dengan menghabiskan makanan tersebut. 성의를 무시하는 게냐? 마만 Tak lama kemudian, Yeonhwa melapor ke Tanah Sili bahwa para pelayan istana mengeluh dan tak sanggup lagi menghadapi Senyang. Dan Tanah Sili pun langsung memikirkan cara lain untuk menanganinya. Suatu ketika, beberapa musuri mendatangi Senyang dan mendandaninya serta memakaikannya perhiasan. Kemudian Senyang bersama selir-selir yang lainnya berkumpul di balai permaisuri. Namun para selir bertanya-tanya mengapa wajah Senyang baik-baik saja, sementara wajah mereka bintil-bintil. Senyang pun hanya bisa tersenyum. Salah seorang selir bertanya mengapa Senyang mengenakan perhiasan. Dan tiba-tiba Tanah Sili pun datang. Ia langsung murka melihat penampilan Senyang yang mengenakan perhiasan di hari peringatan ibunya. Dan Senyang pun terkejut karena dirinya tak tahu menahu mengenai hal tersebut. Dan suasana menjadi mencekam ketika permaisuri hendak menghukum Senyang dengan mencabuknya hingga punggungnya berdarah-darah. Namun Senyang tetap bertahan menahan rasa sakitnya. Setelah itu, permaisuri memperingatkan kepada selirnya bahwa perkataannya adalah hukum di istana dalam ini. Bagi siapa saja yang menentangnya, akan dihukum tanpa ampun. 누구든 내 명을 어기면 Hongdan bersama para kasih membantu Senyang untuk berdiri. Senyang sungguh tak terima atas penganiayaan dan penghinaan itu. Beberapa hari kemudian, Senyang memerintahkan Kasimpak untuk memanggil 3 pelayan yang telah meriasnya dan memakaikannya perhiasan. Senyang telah menyiapkan cambuk dan mengancam para musuri itu bahwa dirinya akan mencambuk mereka hingga mati jika tidak menyebutkan dalangnya. Dan mereka pun memohon ampun dan menyebutkan dalangnya, yaitu Yeonhwa. Senyang meminta mereka untuk bersaksi mengenai hal itu di hadapan permaisuri.
Beberapa saat kemudian, Senyang mendatangi balai permaisuri dan di sana tampak pula permaisuri kaisar dan para selir sedang berkumpul. Senyang pun langsung mengatakan tujuannya, yaitu mengungkapkan dalang yang membuat dirinya dituduh karena tidak menghormati mendiang ibu permaisuri. Dan akhirnya, para musuri itu mengatakan bahwa Yonhwa lah yang memerintah mereka untuk meriasnya dan memakaikannya perhiasan. Senyang meminta permaisuri untuk menghukum Yonhwa karena ia telah sengaja menabur perselisihan antara permaisuri dan selir. Dan dengan terpaksa, permaisuri pun memerintahkan Kasim untuk menghukumnya dengan hukuman 20 kali pukulan. 용서할 수 없는 악행이 아니었을까? 어찌해서 그 일을 다시 끄집어내서 내 기분을 Tanah Sili merasa kesal dan marah mengingat dirinya selalu gagal dalam menangani Senyang. Bahkan pelayan-pelayan yang ia utus tak mau lagi menurutinya. Dan kini, hanya pelayan-pelayan dari Goryo yang mendampingi Senyang. Beberapa hari kemudian, Tanah Sili memberikan para selir sebuah sup gui yang pernah ia berikan sebelumnya. Karena para selir sudah tak curiga lagi, mereka pun mengucapkan terima kasih dan langsung meminumnya. Namun tidak dengan Senyang. Permaisuri pun langsung mendatangi Senyang dan dengan perasaan marah, ia meminta Senyang untuk segera meminumnya dan cerita pun bersambung.